Di masa lampau, hiduplah sekelompok petani yang menjadi bagian dari keturunan Rambang. Mereka menjalani kehidupan penuh kedamaian di sebuah talang sejenis ladang yang dikelilingi oleh hutan rimbun. Semua kebutuhan hidup mereka, mulai dari buah-buahan segar hingga kayu bakar, tersedia melimpah di alam sekitar. Kehidupan terasa begitu harmonis. Setiap hari, masyarakat keluar masuk hutan tanpa sedikit pun rasa khawatir. Namun, ketenangan itu sirna dalam sekejap ketika suatu hari mereka menemukan sesosok mayat tak dikenal. Tubuhnya penuh luka gigitan, jelas bekas serangan binatang buas. Meski cemas, penduduk tetap menghormati jenazah tersebut dengan menguburkannya secara layak. Mereka berharap kehidupan akan kembali normal. Namun harapan itu kandas. Perlahan, kengerian mulai menyelimuti desa. Setiap kali ada rombongan yang masuk ke hutan, jumlah orang yang kembali selalu berkurang. Hari demi hari, semakin banyak orang yang hilang tanpa jejak. Tidak ada tanda-tanda mayat, tidak ada jejak darah, hanya lenyap begitu saja. Ketakutan merasuki hati setiap orang. Desas-desus pun mulai berkembang. Hingga akhirnya, masyarakat menduga ada kekuatan gaib yang tengah mengancam mereka. Dalam musyawarah desa, diputuskan bahwa beberapa orang harus berjaga malam dan setiap orang yang masuk hutan harus lebih waspada. Namun, semua usaha itu sia-sia. Kehilangan terus terjadi, dan keadaan semakin mencekam. Kabar buruk ini akhirnya sampai ke telinga Adipati Ratu, pemimpin yang terkenal bijaksana sekaligus tangguh. Dengan hati tergerak oleh penderitaan rakyatnya, Adipati Ratu segera datang untuk menyelidiki. Setelah mengamati dan merenungkan semua kejadian, ia menyimpulkan bahwa pelaku semua ini bukanlah binatang biasa. Ini ulah seekor harimau jadi-jadian, pikirnya. Berbekal keberanian dan tekad melindungi rakyatnya, Adipati Ratu memutuskan masuk ke hutan untuk menghadapi sang harimau. Hari demi hari ia berkelana, hingga akhirnya ia bertemu dengan makhluk gaib itu. Harimau jadi-jadian itu bukan sembarang makhluk, ia memiliki kesaktian luar biasa, setara dengan sang Adipati Ratu. Pertarungan dahsyat pun terjadi. 2 hari 2 malam mereka beradu kekuatan, masing-masing tak mau kalah. Namun di tengah pertarungan, Adipati Ratu menyadari bahwa pertarungan semata tidak akan membawa solusi. Maka ia mengajukan sebuah kesepakatan. "Makanlah aku sebagai ganti rakyatku," ujar Adipati Ratu tegas. "Jika aku mati setelah kau makan, kau boleh terus memangsa siapa saja. Namun jika aku tidak mati, maka kau harus bersumpah untuk tidak pernah lagi mengganggu keturunanku, darah Rambang." Harimau yang sombong itu menyetujui. Ia yakin tak ada makhluk yang bisa selamat dari giginya. Dengan buas, harimau itu menerkam tubuh Adipati Ratu, mengoyak, lalu menelannya bulat-bulat. Namun keajaiban terjadi. Dari tubuh harimau, Adipati Ratu keluar utuh, tanpa luka sedikit pun. Harimau yang murka kembali menerkam dan menelannya. Tapi lagi-lagi, Adipati Ratu muncul dengan selamat. Kejadian itu terus berulang, hingga akhirnya harimau kehabisan tenaga dan menyerah. "Baiklah, Adipati Ratu," ucap harimau dengan suara lemah. "Aku mengaku kalah. Aku dan semua keturunanku bersumpah untuk tidak pernah mengganggu atau memakan keturunanmu lagi." Sejak saat itu, sumpah harimau jadi-jadian terikat. Kehidupan kembali damai. Masyarakat keturunan Rambang bebas memasuki hutan tanpa rasa takut. Hingga kini, mereka tetap percaya pada kisah ini, bahwa darah keturunan Rambang dilindungi oleh sumpah seekor harimau gaib. Begitulah legenda dari Sumatera Selatan, sebuah kisah yang mengajarkan keberanian, pengorbanan, dan ikatan sakral antara manusia dengan alam. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.